A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Muhammad Kurniawan, selaku dosen mampu mata kuliah ekonomi regional. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ika Permata sebagai moderator sekaligus pemateri 1, teman saya Anissa Ahmadiyana sebagai pemateri 2, Rahmat Ramadan sebagai pemateri 3, dan para Alfredo sebagai pemateri 4. Langsung saja materi yang pertama yaitu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya ini mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat dalam wilayah tersebut. Atau dapat juga dikatakan suatu proses di mana yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, dan perbaikan kualitas tenaga kerja. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan pembangunan sumber daya publik lebih dari sebelumnya melalui pengelolaan kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan nilai dari sumber daya tersebut, yang dimana ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya publik, mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk menghasilkan nilai dari sumber daya untuk kepentingan umum keberhasilan masyarakat. Materi selanjutnya pada bentuk bersama. B. Kita melanjutkan materi yang B. Dampak dari otonomi terhadap ekonomi daerah. Dalam proses pembangunan ekonomi lokal, pemerintah daerah bersama dengan organisasi berbasis masyarakat mendorong pemanasan kegiatan yang dapat meningkatkan aktivitas usaha serta menciptakan lapangan kerja. Jadi, dengan adanya otonomi daerah, suatu daerah yang berbentuk lebih peka dan bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Dan C. Implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Implementasi ekonomi daerah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan anggaran secara mandiri yang memungkinkan mereka merancang kebijakan ekonomi sesuai dengan kebutuhan lokal. Baik, saya kembalikan kepada baik, materi ketiga sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PNL positif dan negatif di dalam upaya ekonomi daerah. Pertama itu adalah PNL positif dalam menjelaskan untuk peningkatan efisiensi pemerintahan. Yang mana otonomi daerah ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara lebih efektif dengan kewenangan yang telah diberikan. Daerah juga dapat merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan cepat, serta juga dapat menciptakan sistem dan aturan sesuai dengan kondisi lokal. Lalu ada pemberdayaan masyarakat, yang dimana otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan di tingkat lokal. Hal ini mendorong kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya pada pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan otonomi ini, daerah dapat juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal secara mandiri. Ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau bisa dijadikan sebagai PAD, dan juga ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu adalah fenomena terjadi. Kemarin saya menjelaskan tadi itu kesenjangan antar daerah. Otonomi daerah ini juga dapat memperburuk kesenjangan antar daerah kaya dan miskin, dikarenakan tidak semua sumber daya yang dapat dikelola dengan sama. Hal ini
antar suatu daerah. Ketika masing-masing daerah ini merasa memiliki beliau, maka di situ juga akan dapat menimbulkan kepentingan sosial. Lalu di sini ada penjelasan bulan puasa. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah ini juga dapat menyebabkan pejabat daerah bertindak kesenjangan karena tanpa pengawasan dari pemerintah yang luar negeri, sehingga dapat menimbulkan terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, materi yang terakhir kepada Jadi, strategi untuk meningkatkan pendapatan asal daerah atau PAD. Pendapatan asal daerah atau PAD dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang berikut. Yang pertama, pendapatan ulang wajib pajak. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membangun kesadaran sebagai partisipan wajib pajak untuk turut berpartisipasi dalam membangun daerah itu. Yang kedua, pengelolaan pajak yang efektif. Meningkatkan kegiatan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, kerjasama dengan swasta atau ASN. Menjalin kerjasama dengan swasta atau ASN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak. Yang keempat, pembenahan manajemen pengelolaan pajak. Melakukan pembenahan dan manajemen pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengumpulan pajak. Yang kelima, memperluas tax pajak daerah dengan mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum tergali secara optimal. Yang keenam, sistem komputerisasi. Menggunakan sistem komputerisasi penerimaan daerah untuk mempercepat dan memperbaiki proses pengumpulan pajak. Yang ketujuh, pengembangan sektor pariwisata. Mengembangkan sektor pariwisata dengan menyusun kajian potensi investasi yang komprehensif untuk mengembangkan investor. Yang kedelapan, koordinasi dengan pemerintah pusat. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengendalian dan promosi baik pengembangan pariwisata dan infrastruktur jalan. Sekian saya kembalikan kepada beliau. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus atau sampel pada materi pembangunan ekonomi daerah dalam ini kami mengambil kabupaten yang ada pada provinsi Lampung, yaitu pemekaran Kabupaten Perikanan yang merupakan pecahan dari Kabupaten Lampung Utara yang memisahkan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi daerah ini, Kabupaten Perikanan ini memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya dan perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai tindakan yang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Perikanan. Yang pertama, pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur seperti panjang jalan yang baik, nilai penjual dan volume air irigasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Perikanan. Peningkatan infrastruktur ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD berupa lembaga masuk ke golongan roda. Rasio kemandirian keuangan daerah yang mencapai 6,75%, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat sekitar 70,6%. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pembuatan pajak dan retribusi serta pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang ketiga, strategi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Perikanan perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan aksesibilitas layanan publik serta pengembangan sektor unggulan dengan memanfaatkan kondisi lokal dan